Selamat Sabat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya yakin malam ini malam yang lebih bersemangat dari malam-malam sebelumnya. Karena ini hari bahagia, hari kenikmatan, hari yang kudus, hari yang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Namun malam ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan bahwa menjadi baik belumlah cukup. Jadi apalagi? Banyak orang, banyak agama mengajarkan untuk menjadi baik. Tapi malam ini kita mau belajar. Menjadi baik belumlah cukup. Beberapa waktu yang lalu kita mengalami pandemi COVID. Sebelum-sebelumnya banyak bencana-bencana. Pernah terjadi sebuah gempa bumi. Bumi bergoncang, itu pada hari Sabat. Saya dijemput untuk berkhotbah di satu kota, di luar kota jauh dari tempat kami. Jam 5 pagi, saya sedang berada di tandas, mau mandi, namun biasa ada panggilan alam. Tapi tidak berapa lama sedang proses itu, tiba-tiba ada suara bruk 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 bruk. Makin lama semakin kencang, suara semakin kuat. Lalu saya lihat ke atas, saya pikir ada dua kucing sedang bergaduh. Bruk 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 bruk. Tapi ternyata bukan. Lalu terdengar suara teriakan-teriakan dari lingkungan. Orang-orang keluar dari rumah. Gempa, gempa. Lalu saya buru-buru lekas selesai. Saya keluar. Luar biasa, kami parkir motorcycle di depan. Berdiri standar. Itu sudah terguling. Saking kuatnya itu gempa bumi. Tapi tidak berapa lama sudah berhenti. Kami tidak tahu sumber dari mana. Tempat kami melayani Sabat itu tidak jauh dari gunung yang sangat atau paling aktif di Indonesia, yaitu Gunung Merapi. Selama akhirnya kami berangkat ke gereja, selama berkhotbah, ini handphone bergetar terus. Banyak miss call, banyak bertelepon masuk, banyak teks masuk, menanyakan kabar, tapi saya tidak buka. Baru setelah selesai ibadah saya buka. Ratusan menanyakan bagaimana kondisi kalian, bagaimana kabar kalian. Ternyata gempa itu terjadi di daerah Yogyakarta. Mungkin pernah dengar kota Yogyakarta. Sekitar 50 kilo dari kota di mana kami melayani khotbah Sabat itu. Dan kota Yogyakarta di bagian pesisir pantai, di pinggiran laut, hancur rata dengan tanah. Semua bangunan seperti ini roboh. Tapi ada satu hal yang menarik. Dari reruntuhan bangunan-bangunan yang roboh itu, para petugas-petugas berusaha membongkar untuk mencari jenazah, mencari mayat, mencari orang-orang yang sudah mati, tertimpa bangunan-bangunan yang runtuh. Tiba-tiba terdengar ada suara tangisan bayi. Suara tangisan bayi di antara reruntuhan bangunan-bangunan yang sudah rata dengan tanah. Para petugas semakin bekerja keras untuk mengangkat itu reruntuhan. Lalu didapatilah ada seorang ibu, seorang wanita. Ditemukan sudah meninggal, sudah jadi mayat. Dalam posisi yang meringkuk, badannya melengkung begini. Lalu ketika ini mau diangkat, ternyata ada bayi yang dipeluknya dengan kondisi yang masih terus menyusu. Menangis tetapi dalam kondisi menyusu. Diselamatkan bayi ini, tetapi
Sambil memeluk bayi ini, ibu ini sambil memegang sebuah handphone. Dan di handphone itu didapati tulisan seperti ini. Anakku, kalau engkau nanti selamat, ingatlah selalu bahwa ibu sangat menyayangi kamu. Bayangkan kasih seorang ibu. Dia selamatkan anaknya. Dan dia ingin memastikan, nanti kalau kamu selamat, kalau kamu sudah besar nanti, ingat. Karena kasih ibu, sayang ibu kepadamu, rela ibu yang mati, supaya kamu selamat dan tetap hidup. Saudara sekalian, Yesus pun melakukannya untuk kita. Bagaimana akan kubalas segala kebajikan Tuhan kepadaku, kata Daud. Kalau kita sedang naik pesawat, selama pandemi saya tidak bepergian untuk penerbangan flight naik pesawat. Lalu kami diundang melayani ke Bali, ada satu pulau Bali, penerbangan 2 jam dari Jakarta. Istri tidak ikut, anak-anak tidak ikut. Waktu pertama mau take off ini pesawat, semakin kencang, pas naik. Saya berpikir, Tuhan, ini pesawat seperti berhenti. Karena sudah lama tidak naik pesawat, tidak familiar lagi, tidak terbiasa lagi. Seperti ketakutan. Lalu waktu ketakutan itu saya katakan, Tuhan, tapi kan saya ini hamba-Mu. Saya ini pendeta, saya pastor yang melayani Engkau. Ya begini-begini saya ini baik, saya mencintai istri saya mengasihi anak-anak saya melayani jemaat dengan sungguh-sungguh, dengan setulus hati saya. Tanpa sadar saya tulis semua daftar kebaikan-kebaikan saya di hadapan Tuhan. Dengan harapan Tuhan ingat saya ini orang baik. Janganlah sampai pesawat ini jatuh, ingat istri dan anak-anak saya di rumah. Menuliskan data-data kebaikan, amal-amal yang telah kita buat. Dan ini dilakukan oleh banyak orang. Saudara-saudara kita dari sebelah sepupu kita, mereka selalu mengumpulkan segala amal. Supaya semakin banyak amal yang dijalankan, semakin banyak amal yang dikumpulkan, itu akan membawa keselamatan untuk menuju ke surga. Tapi apakah benar demikian? Tapi pertanyaan sebaliknya, apakah saudara juga yakin masuk surga? Sebentar kita katakan, oh yakin dengan pertolongan Tuhan, iman saya kepada Yesus. Tapi sebentar mengingat, tapi baru tadi pagi saya mencuri mango tetangga sebelah. Bagaimana saya masuk surga? Baru sebentar tadi saya beli tofu, sudah makan 5, waktu bayar saya mengaku tadi makan 4. Supaya lebih murah bayar. Bagaimana saya bisa masuk surga? Bapak Ibu Saudara sekalian, daftar kebaikan amal kita. Yehezkiel menegur dengan keras bahwa kebaikanmu seperti kain lara di hadapan Tuhan. Saya sudah sempat katakan itu beberapa malam lalu. Tidak ada artinya. Karena tidak ada satu kemampuan, kekuatan kita, kebaikan kita bisa membawa kita terbang menuju ke surga. Dari kota Kinabalu, dari Kuala Lumpur, tidak ada flight menuju surga, jurusan surga. Kita hanya bisa terbang menuju ke sana. Dan selama masih ada dosa 1 titik saja, kita tidak akan bisa terbang. Tetap bumi ini mengikat kita dengan gravitasinya. Ketika dosa kita ini sudah dilenyapkan karena kasih karunia Tuhan, baru dengan tiba-tiba badan kita akan terangkat sendiri karena sudah tidak terbebani oleh dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini berita buruk untuk saudara. Tidak ada orang yang benar, seorang pun tidak, di dalam Roma 3 ayat 10.
Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini kabar buruk bagi kita. Sedangkan untuk menuju ke sorga tidak boleh ada keburukan, tidak boleh ada dosa setitik pun, semua harus kudus, harus mulia. Jadi hilang kesempatan Bapak Ibu untuk bisa ke sorga. Saudara mau bertapa 3 tahun terus menerus tanpa makan, tanpa minum, tidak bisa menuju ke sorga. Karena dosa kita terlalu besar. Jadi bagaimana kita untuk ke sorga? Bagaimana kita bisa beroleh keselamatan itu? Ada beberapa pandangan di dunia ini. Yang pertama, dari golongan orang yang disebut panteisme. Panteisme ini adalah sebuah kepercayaan yang meyakini bahwa alam semesta ini adalah Allah yang besar. Ada Allah di sorga, alam semesta ini adalah Allah yang lebih besar, dan kita manusia ini adalah Allah atau Tuhan yang kecil-kecil untuk diri kita. Dan untuk beroleh keselamatan, panteisme harus membawa hidup yang sempurna. Bagaimana diri kita sebagai Allah yang kecil ini hidup benar-benar seperti Allah yang kudus, yang mulia, yang suci, sehingga banyak orang akhirnya sampai menoreh-norehkan badannya dengan pisau, dengan apa, untuk menebus, merasa bahwa aku ini banyak dosa, aku ini banyak salah, digores-gores. Kalau menurut keselamatan di dalam Dhamma, agama Buddha, jalan keselamatan adalah pencapaian nirwana, yaitu keadaan bebas dari penderitaan dan siklus kelahiran kembali. Ingat kemarin saya pernah sebutkan kalau Hindu, setiap kita melakukan kebaikan, kita besok akan setelah mati akan dilahirkan kembali dalam sebuah peningkatan. Tapi ajaran Buddha untuk beroleh keselamatan, di mana keadaan kita bisa melewati penderitaan, tidak lagi dilahirkan kembali, itulah nirwana. Kalau masih dilahirkan kembali, berarti masih kembali ke bumi. Dan mereka melakukannya dengan meditasi, bertapa, bahkan konon ceritanya Sang Siddhartha Gautama sedang bertapa di hutan. Lalu kerbau datang. Waktu itu katanya kerbau ini bisa makan daging, makan semua yang bisa, dia bisa makan. Lalu dia mau makan Gautama ini. Lalu Siddhartha katakan, kalau memang engkau makan aku bisa membuatmu tetap hidup, makanlah, aku rela. Ini sebuah proses untuk menuju keselamatan di dalam Dhamma. Mampukah kita? Mampukah kita? Tetangga kita tidak ada makan hari itu, kita mau diminta ada ubi atau hasil kita, boleh kita bagi. Oh jangan, kami juga masih perlu. Bagaimana kita bisa dapatkan keselamatan dalam Dhamma? Kalau dalam agama Hindu, jalan keselamatan adalah cara untuk mencapai keadaan bebas dari siklus kelahiran, kembali, samsara. Dan beberapa jalan keselamatan dalam agama Hindu ini, contohnya pengabdian kepada para dewa. Jadi kalau Bapak Ibu, ada yang pernah ke Bali? Ada yang pernah ke Bali? Kalaupun tidak, lihat di televisi, kalau siapa artis siaran di Bali itu pengeluaran dana paling besar itu untuk sesaji. Mereka setiap hari pagi keluar rumah harus pasang sesaji, buah-buah, lalu pakai dupa dan sebagainya. Nanti jam sekian pasang lagi, di depan jalan harus dipasang. Dan itu sampah terbesar dari sesaji, karena setiap sesaji harus pakai
daun kelapa yang dianyam menjadi piring, menjadi mangkuk, menjadi tempat-tempat seperti itu. Karena mereka harus melayani para dewa, pengabdian kepada para dewa. Kalau di jalan ada persimpangan, di jalan tidak diberikan sesaji, nanti dewa penunggu marah, itu kereta lewat dengan motor lewat akan bisa tabrakan, ada celaka di situ. Ini keselamatan menurut mereka. Lalu bagaimana kita bisa menjaga kehidupan kita untuk selalu melayani dewa yang dalam konsep mereka penuh ketakutan. Kalau kita kurang melayani, dewa akan marah, mendatangkan celaka bagi kita. Dan bagaimana keselamatan menurut Muslim? Mereka meyakini tauhid. Tauhid itu jalan satu-satunya. Adalah jaminan keselamatan dunia dan akhirat. Menurut Islam, jalan keselamatan itu adalah dengan percaya kepada Allah, menjalankan perintah Allah, beramal soleh, dan harus memeluk agama Islam. Maka mereka katakan Adam itu Islam, Abraham itu Islam. Lalu bahkan mereka katakan Isa Al-Masih itu pun Islam. Kalau konsep Islam adalah berserah dan menurut kepada Tuhan, betul saya pun Islam. Tapi bukan beragama Islam. Dan banyak aturan-aturan yang ada sehingga karena standar selamat mereka adalah kalau melakukan banyak amal ibadah, kau sudah naik haji, kamu sudah melakukan ini, kau akan selamat. Sehingga kalau ada kelompok orang yang sudah merasa sudah melakukan, akan muncul arogansi. Di Indonesia banyak, kalau sedang bulan puasa, itu kedai-kedai makan, bisa diserbu sama mereka pakai bawa golok, bawa pedang, harus tutup, harus apa, kau kafir dan sebagainya. Tapi bagi kelompok orang yang merasa belum bisa melakukan dengan baik, akan muncul minder. Tahu minder? Berkecil hati, jadi seperti, aduh saya belum bisa melakukan. Ayo mari jadi diakon, kau terpilih jadi diakon ya untuk melayani. Aku enggak layak, aku tidak pantas. Minder. Inilah konsep-konsep keselamatan. Jadi Islam meyakini ada satu jembatan, saya sudah sebutkan, yang disebut Siratal Mustaqim. Jalan yang lurus. Dan ini kalau semua umat Islam selalu mengerti Al-Fatihah, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepadaku jalan yang lurus itu. Mereka sedang mencari-cari, menunggu-nunggu jalan yang lurus itu. Tapi mereka berpikir namanya jalan, yaitu pasti dari yang jalan yang kita lewati. Dan ini hanya gambar, kalau jembatannya seperti ini aja banyak yang jatuh. Padahal mereka katakan jalannya itu, jembatannya itu dari helai rambut yang dibelah 7, sangat kecil. Tapi mereka katakan kalau amal ibadahmu banyak, engkau akan injak itu jembatan, dari rambut tidak akan putus. Tidak akan ada. Sebenarnya Nabi mereka mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa sendiri datang ke sana. Itulah mereka, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami jalan itu mana, jalan itu siapa. Saudara sekalian, inilah dia siratal mustaqim itu. Galatia 6 ayat 12. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya harus tekankan, hanya dengan iman.
Karena keselamatan itu gratis, percuma. Dan diberikan bukan karena kita mampu. Saya menjalani ujian sebuah pelajaran studi, saya belajar sungguh-sungguh, saya kerjakan dengan baik, saya dapat nilai 100, A titik. Dosen bukan memberi kasih karunia, karena itu hasil dari belajar saya. Tapi kasih karunia itu adalah ketika dikasih ujian, saya hanya bisa menangis, saya tidak mengerti sama sekali mau isi apa, mau jawab apa. Tapi dosen katakan, oke, enggak apa-apa. Aku tahu kamu sungguh-sungguh mau mencoba. Aku beri lulus. Itu kasih karunia. Keselamatan kasih karunia Tuhan. Pemberian dengan cuma-cuma, dengan gratis. Kita tidak mampu mengupayakannya, kita tidak bisa berjuang dengan kekuatan sendiri, tapi Tuhan berikan. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya harus menyampaikan sebuah cerita, sejarah. Ini bukan cerita, ini kejadian yang sesungguhnya. Dan semua orang Advent harus mengerti cerita ini. Terjadi di tahun 1888. Setelah berapa puluh tahun Advent berdiri, tahun 1888 semua pendeta-pendeta Advent yang ada berkumpul rapat. Apa bahasa Malaysia rapat? Ya? Musyawarah. Meeting, ya oke. Meeting, GC session, General Conference mengadakan rapat. Pada waktu itu ketua presiden General Conference adalah Pastor G.I. Butler. Dan sekretaris General Conference adalah Uriah Smith. Kita sudah sangat kenal Uriah Smith. Oh ya, aku pernah sering dengar nama itu. Dan di GC session itu, di meeting besar General Conference tahun 1888 itu, ada permasalahan besar, perdebatan dua antara presiden dan sekretaris eksekutif melawan dua orang pendeta, dua orang pastor yang masih muda, yaitu E.T. Jones dan E.J. Wagoner. Mereka masih sangat muda. Perbedaannya seperti ini. Presiden mengatakan, kita ini diselamatkan oleh iman dan perbuatan kita. Karena iman tanpa perbuatan nol. Maka dikatakan, kita memang percaya kepada Yesus, kita beriman kepada Yesus, tapi kita harus melakukan semua perintah Tuhan, menguduskan Sabat, melakukan perintah-perintah yang lain supaya kita selamat. Bisa didapatkan poinnya? Kata presiden. Sedangkan kata dua orang pastor yang masih muda ini, Wagoner dan Jones, mereka katakan tidak. Yang saya dapat, Alkitab mengatakan kita hanya diselamatkan oleh iman, titik, tidak perlu perbuatan. Karena masing-masing memberikan dalilnya dengan jelas semua ayat Alkitab ada, maka akhirnya presiden katakan, oke, kita vote. Kita akan berikan suara. Semua yang hadir boleh setuju yang mana? Setuju kepada presiden General Conference atau setuju kepada pendeta yang pastor yang masih muda dua orang ini. Lalu semua yang hadir di vote. Bapak Ibu pilih yang mana? Setuju presiden atau setuju pastor yang masih muda? Setuju presiden. Yang di luar? Presiden. Yang di sebelah kiri? Setuju presiden ya? Kita diselamatkan oleh iman dan perbuatan kita, menguduskan Sabat, perpuluhan, menjauhi segala larangannya, melakukan segala perintahnya.
Dan vote tahun 1888 diputuskan, kita mayoritas setuju kata presiden. Oke, dua pastor muda ini kalah dalam voting. Setelah selesai, beberapa hari kemudian hamba Tuhan Ellen G. White diberikan satu ilham inspirasi oleh Tuhan, ditegur keras oleh Tuhan. Sampaikan kepada mereka yang benar adalah kedua pendeta, pastor yang masih muda itu. Bahwa keselamatan ini hanya benar-benar oleh kasih karunia Tuhan, oleh iman, tidak perlu perbuatan. Lalu Ellen G. White kembali kumpulkan untuk rapat. Ellen G. White sampaikan, Tuhan berikan penjelasan kepada saya untuk saya sampaikan kepada semua. Tapi puji Tuhan, presiden, sekretaris eksekutif, semua pendeta dengan rendah hati mereka menerima nasihat Tuhan melalui Ellen G. White. Dan ini menjadi satu sejarah luar biasa dalam perjalanan gereja Masehi Advent hari ke-7 atau Seventh Day Adventist Church. Bahwa saudara dan saya diselamatkan oleh iman, titik, tidak ada yang lain. Tapi sebagai rasa syukur kita, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah diberi dengan cuma-cuma oleh Tuhan keselamatan itu, sebagai rasa terima kasihnya, semua apapun yang diperintahkan Tuhan saya akan jalani, apapun yang dilarang oleh Tuhan saya akan jauhi. Jadi bisa dimengerti posisinya. Bukan berarti menguduskan Sabat tidak penting, tapi saudara menguduskan Sabat tidak akan bisa membuat saudara selamat. Saudara menjalankan semua hukum Taurat ini, saudara tidak akan selamat. Sama seperti saudara-saudara kita yang lain, sama dengan paham-paham yang saya sudah sebutkan tadi dari berbagai agama. Mereka mau melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna, tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Karena keselamatan itu hanya oleh Yesus Kristus yang diberikan dengan cuma-cuma dan kita sambut, kita terima dengan iman. Tapi kalau kita sudah menerima keselamatan, kita sudah berpegang teguh dengan iman, kasih karunia Tuhan, saudara dalam perjalanan iman ini tidak melakukan apapun yang diperintahkan hukum Taurat, maka seperti yang ditampi oleh nenek saya, sambil ditiup, sambil ditampi, saya sebagai padi yang tidak berisi karena tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, akan tertiup dan terlempar keluar, lepas dan terhilang dari lingkaran keselamatan. Penampian ini bermacam-macam, ada yang masalah jodoh, gara-gara mau menikah dengan laki-laki itu, ganteng dia, kaya dia, lalu akhirnya saya meninggalkan iman saya. Oh, gara-gara saya mau diberikan jabatan tinggi, naik karir, tapi harus tinggalkan iman, saya akhirnya tinggalkan iman. Oh, hanya gara-gara pastor berkhotbah menegur lalu kita katakan, saya sakit hati dengan kata-kata pastor itu, saya nggak akan ke gereja lagi, tinggalkan iman. Hanya gara-gara waktu mau makan bersama, saya sudah ambil piring, tiba-tiba ada orang rebut piring saya. Saya tidak akan lagi mau ke gereja. Terlempar kita dari keselamatan ini. Bertetangga, di sini rumah orang Advent, di situ rumah orang Advent. Waktu mau parkir mobil, buru-buru mau keluar, di sini juga buru-buru mau keluar, tidak mau ngalah, saya tidak akan ke gereja lagi. Yang di sana juga bilang, saya juga tidak akan ke gereja lagi. Ya dua-dua gak ke gereja sama-sama. Banyak cara setan untuk menampi, untuk menyeleksi, untuk menarik kita dari lingkaran keselamatan itu. Jadi tetaplah berpegang teguh dan tetaplah setia. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku.
Tidak ada yang bisa selamat, tidak ada yang bisa ke sorga tanpa melalui aku, kata Yesus. Dialah Siratal Mustaqim itu, dialah jalan yang lurus itu. Dan kasih surga dinyatakan melalui jalan yang lurus, yaitu melalui Yesus Kristus. Namun ini sangat sulit dimengerti oleh saudara-saudara kita. Mereka sudah lelah-lelah bermeditasi, bertapa. Mereka yang lain sudah lelah-lelah banyak amal ibadah, melakukan puasa, beramal ibadah yang banyak. Tapi katanya hanya melalui Yesus Kristus. Masa Allah punya anak? Bidannya di sini bidan apa? Dokter yang melahirkan Allah ini siapa? Rumah sakit di mana Allah lahir? Itu kan jadi bahan olok-olokan mereka. Karena mereka tidak mengerti. Saudara dan saya yang harus ceritakan kepada mereka, kenapa Yesus harus lahir ke bumi ini. Ketika manusia mau menciptakan bumi ini. Bukan manusia, Tuhan mau menciptakan manusia dan bumi ini. Ingat, Tuhan menciptakan begitu banyak planet. Seperti ada lagu kita yang mengatakan 99 domba yang di kandang, yang satu hilang di hutan, tidak dapat pulang. Mungkin versinya berbeda, tapi intinya 99 ada di kandang, tapi yang satu hilang. Yesus harus rela turun gunung sampai berdarah-darah kakinya untuk menyelamatkan yang satu, dibawa pulang. Dan saudara tahu, yang satu itu adalah bumi. Planet yang lain begitu banyak, tidak ada yang berdosa. Buku Morning Worship kita berapa bulan yang lalu. 99 planet yang lain, semuanya hidup kudus. Setan berkeliling-keliling mencobai mereka, membujuk mereka jatuh dalam dosa. Tidak ada yang jatuh, hanya di bumi ini satu. Dan gara-gara bumi ini jatuh dalam dosa, Tuhan waktu menciptakan manusia, mereka punya rancangan. Ada dua rencana, plan A, plan B. Plan A seperti apa? Kita akan ciptakan mereka. Damai sejahtera, tidak ada kematian, tidak ada sakit penyakit, tidak akan tua. Terus semua seperti yang tadi malam saya sudah sampaikan. Hidup di surga itu tidak ada kecemburuan, tidak ada kejahatan, tidak ada sakit, bahkan tidak ada kematian. Itu rancangan Tuhan. Tapi dalam Dewan Musyawarah Tuhan, mereka katakan kalau seandainya mereka tidak menurut kepada kita, mereka melanggar, mereka menentang kita, bagaimana? Oh, kita buat plan B. Plan B-nya seperti apa? Daripada mereka binasa karena pelanggarannya, kita buat rencana. Nanti kita akan menebus mereka, kita akan menyelamatkan mereka. Loh, siapa yang akan menyelamatkan mereka? Oke, anak. Kristus nanti ditugaskan untuk turun ke dunia. Karena setan menuntut, karena bumi ini sudah dalam kuasa saya, sudah dalam taklukan saya, semua sudah saya kuasai oleh karena dosa. Kalau engkau mau tebus mereka, mau bawa mereka kembali pulang, harus ada tebusannya, bayar. Bayarnya apa? Oh, bayarnya kalau satu orang yang mati, bayar dengan satu nyawa, orang juga. Daripada tadi dalam cerita gempa tadi, daripada anakku mati, aku rela, mamanya katakan, aku rela aku yang mati, anakku yang hidup. Tapi karena yang mau diselamatkan ini penduduk satu bumi, harus Tuhan sendiri yang mati. Saudara tahu, setan sebenarnya mau mengolok-olok Tuhan, karena setan tahu Tuhan tidak akan bisa mati. Supaya dia bisa tetap kuasai bumi ini. Tapi inilah yang disebut maha kuasa. Tuhan itu maha kuasa. Setan berpikir sudah dalam kemenangan. Ketika manusia jatuh dalam dosa, dia sudah berjoget-joget. Kita menang, kita menang. Karena bumi sudah kita kuasai. Tetapi Tuhan dalam kemahakuasaannya
Allah menjelma menjadi manusia supaya bisa mati. Jadi bukan masalah lahir jadi anak, masa Allah beranak. Lam yalid walam yulad walam yakulahu kufuwan. Allah itu enggak beranak, Allah itu enggak diperanakkan. Bukan seperti itu pemahamannya. Apakah gembok, apa bahasa Malaysia gembok? Yang kunci yang, ya? Mangga. Oh, mangga. Apakah mangga itu kawin dengan mangga yang lain sehingga dia melahirkan anak kunci? Kan tidak. Ini istilah. Istilah karena sesuatu yang melalui lahir jadi anak, lahir itu disebut anak. Supaya manusia mengerti disebut ini anak Allah. Tapi lepas dari itu intinya bahwa Allah harus menjelma jadi manusia supaya bisa mati untuk menebus. Karena plan A hidup kekal. Begitu dikatakan kalau kamu makan buah ini, begitu kamu makan pasti kamu mati. Tapi buktinya kita lihat dalam kitab Kejadian, Hawa makan enggak mati. Bahkan panggil suaminya, ini ibu-ibu, bapak-bapak perhatikan, kalau ada makanan dikasih istri, pasti enak. Dia gigit, karena enak banget. Pa, sini nih, Mbak, makan, enak. Coba kalau buah itu asam, pahit, gigit, langsung dibuang. Tapi kan begitu makan tidak mati. Begitu dikasih ke suami, makan tidak mati. Kenapa tidak mati? Karena saat itu juga plan B berjalan. Kita di rumah sakit, di hospital. Hospital itu satu tempat yang elektrik tidak boleh padam, tidak boleh mati. Karena yang di bilik ICU, pakai alat ini semua, ini elektrik mati sekejap, jantung juga berhenti, nafas berhenti. Jadi tetap harus berjalan. Sedangkan elektrik dari kerajaan ini boleh jadi padam seperti tadi kita waktu kuis, padam. Gereja siapkan genset kalau kita sebutkan. Di hospital, di mall, itu generate-nya otomatis. Begitu listrik di luar padam, genset langsung menyala tanpa ada kedip. Kita tidak tahu bahwa listrik padam karena generate sudah langsung hidup. Dalam manusia jatuh dalam dosa, begitu gigit mati dia. Tapi Allah langsung hidupkan genset, generator. Plan B sudah berjalan. Apa plan B? Allah datang. Di mana kalian? Ini Tuhan. Sembunyi mereka. Mereka ambil daun-daun untuk menutupi. Di mana kalian? Ini nih wanita yang kau ciptakan. Bahwa aku jadi melanggar. Wanita kata, itu tuh gara-gara ular. Saling menuduh. Tapi Tuhan bawa pakaian dari kulit binatang. Ini yang dari daun ganti ini. Itu bukan masalah kalau dari daun nanti begini koyak, robek, bukan. Tapi karena di saat itu generator berjalan, plan B berjalan, harus ada kematian dari Allah. Tapi sebelum Allah menjelma jadi manusia dan mati, sementara ini binatang. Binatangnya itu kita imani, dalam kitab Imamat disebutkan, domba, jantan, masih muda, tidak bercacat celah, tidak ada tulangnya yang bengkok, tidak ada semua yang rusak, semuanya sempurna, melambangkan Yesus yang hidup sempurna, kudus, tidak ada pelanggaran. Dari waktu ke waktu selama ribuan tahun, selalu setiap mereka melakukan dosa, sembelih domba, sambil berdoa, Tuhan, sementara ini dosaku ditebus oleh darah domba ini. Tapi suatu saat nanti
akan ada domba, anak domba dari sorga yang akan menebus kami. Jadi orang-orang di luar sana, agama apapun sulit mengerti kalau disebut anak Allah. Allah kok beranak? Masa Yesus anak tukang kayu disebut Tuhan kalian? Sampaikan sejarah ceritanya supaya dia mengerti. Allah menjelma jadi bayi yang dilahirkan perempuan, lalu bertumbuh besar hanya supaya dia mati untuk mewujudkan tuntutan iblis. Makanya ketika Yesus mati, dia berteriak, tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Apanya yang sudah selesai? Apakah hukum-hukum seperti orang-orang Kristen katakan, semua hukum sudah disalibkan. Yesus katakan sudah selesai, tidak perlu ikuti hukum. Tidak ada hubungannya dengan itu. Yang dia teriakkan sudah selesai adalah, kau nggak perlu lagi sembelih-sembelih domba. Kau nggak perlu lagi sembelih domba sambil berdoa, Tuhan nanti ada domba dari sorga yang akan menggantikan domba ini. Aku dombanya, aku sudah tersalib saat ini dan sudah selesai. Makanya sejak saat itu, Paskah tidak berlaku lagi. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui kelahiran baru untuk bisa menjadi pengikut Kristus. Jadi, Alkitab yang kita miliki, Tuhan katakan itu pedang bermata dua. Ke kanan mengoyak, ke kiri mengoyak, ke depan menusuk. Tuhan berikan itu bukan untuk, ini Alkitab, katakan, Nona, kau nggak boleh begini, mati dia. Nona, kau nggak boleh melanggar ini, firman Tuhan katakan, Bapak melanggar ini, semua mati. Setelah mati, karena mereka ditegur melalui firman Tuhan, mereka mati, lalu mereka lahir kembali jadi manusia baru. Meninggalkan pelanggarannya, tidak melakukan kesalahan lagi, mereka memiliki hidup yang baru, akhirnya diselamatkan. Sedangkan saya yang bawa Alkitab ini hanya tusuk sana, bunuh dia, matikan dia, saya tidak pernah mati. Jadi saya juga tidak akan pernah dilahirkan kembali. Karena untuk dilahirkan kembali harus mengalami mati. Jadi Alkitab diberikan kepada saudara untuk kita bunuh diri. Sebelum engkau mengatakan, kau harus kuduskan Sabat, tujukan dulu kepada kita, aku harus menguduskan Sabat. Kau harus setia perpuluhan, aku harus setia perpuluhan. Supaya manusia lama saya yang suka marah, benci kepada orang, suka jahat kepada orang, tidak setia, semua ini aku matikan. Aku akan hidup yang baru. Itu fungsi Alkitab. Makanya untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Apakah saudara sudah dilahirkan kembali? Tapi sebelum itu saya mau mengajak kita cerita. Ada sebuah peristiwa sesaat sebelum atau sekejap sebelum Yesus mati. Ada di dalam Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 43. Saudara, saya mau bacakan kita bersama-sama. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak atau Golgota, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Kita tahu semua cerita ya, Yesus disalib, di kanan kirinya juga ada penjahat-penjahat yang disalib. Salib itu merupakan hukuman yang paling keji dan untuk penjahat-penjahat yang paling berat. Penjahat-penjahat yang mau menjatuhkan presiden atau perdana menteri itu yang akan dihukum salib. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya, pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain diselamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias,
orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Bahkan di atas kepala itu ditulis, INRI. Kalau dalam bahasa Indonesia disebutkan, inilah Raja orang Yahudi. Itu semua untuk mengolok-olok Yesus. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan selamatkan kami. Lihat yang berbicara siapa? Penjahat yang sama-sama disalib. Sama-sama disalib, tapi tidak menyadari bahwa dia ini berdosa, dia bersalah. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Jadi dua penjahat ini, satu mengolok-olok, satu membela Yesus. Tapi saya mau ajak dulu, merenungkan dulu ini, Matius 27 ayat 44. Kan ditulis di beberapa Injil, supaya kita mengerti, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, mencelanya demikian juga. Awalnya dua-dua penjahat itu sama, mencela Yesus, mengolok-olok Yesus. Tapi yang berikutnya, kenapa dia bisa, yang satu bisa berubah? Awalnya sama-sama mengolok-olok, lalu berubah. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Saudara bisa perhatikan, dua penjahat awalnya sama-sama mengolok. Tapi dalam proses waktu yang sebentar saja, sekejap saja, yang satu berubah membela Yesus, yang satu tetap mengolok-olok. Mengapa bisa demikian? Yang satu tetap berkeras hati. Yang tadinya mulutnya mencemooh, mengolok-olok, bisa jadi membela. Kenapa? Apakah dia mendapatkan pelajaran Alkitab dari Yesus? Apakah dia sudah mengikuti kelas pendalaman Alkitab, mengikuti kumpulan umum, mendapatkan pelajaran-pelajaran lalu bertobat? Tidak, hanya sekejap saja. Tetapi karena orang itu mendengar dan melihat anugerah. Bayangkan, orang dia katakan, dia tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia tahu orang ini tidak bersalah, tapi dia disalib. Seharusnya orang ini marah, seharusnya dia berteriak-teriak, celaka kalian nanti, terkutuklah engkau. Seharusnya begitu. Tetapi apa yang diucapkan Yesus? Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang ini tahu, ini pasti bukan manusia. Ini pasti Allah sendiri. Sudah diperlakukan kejam, dibunuh dengan cara yang sangat menyakitkan, disalib, padahal tidak bersalah, tapi tidak melakukan pembalasan dan tidak mengucapkan dosa sekalipun. Malah mengucapkan kata-kata berkat. Itulah yang membuat hatinya jadi berubah. Aku tahu dia pasti anak Allah itu. Dan dia katakan apa? Yesus, kalau nanti engkau ke surga dan datang kembali, ingatlah akan aku. Dan Yesus katakan, oh ya, aku berkata hari ini, engkau akan bersama-sama aku dengan Firdaus. Selamat dia. Diselamatkan karena, apakah karena perbuatannya dia baik? Tidak. Karena kebaikan Yesus mengaruniakan dengan cuma-cuma keselamatan bagi dia. Tapi pastor, kenapa bisa? Setahu saya untuk selamat, untuk boleh merasakan kerajaan sorga, untuk beroleh iman itu harus ada proses. Bukankah adik-adik ini ikut pendalaman Alkitab, belajar, lalu menerima baptisan, datang ke gereja. Kok enak sekali orang ini. Tidak melakukan apa-apa, hanya katakan seperti ini, lalu dia selamat. Tidak dibaptis, tidak perlu capek-capek, tidak perlu lelah-lelah. Ini pengecualian.
Kecuali ada Bapak Ibu yang katakan, saya mau seperti itu juga pastor. Oke, saya daftarkan supaya Bapak Ibu disalib. Gak perlu baptis, gak perlu melakukan apapun, gak perlu berikan persepuluhan, selamat langsung. Ada yang mau? Jadi jangan jadikan bahan perbandingan. Ini case khusus, hampir keluar ini nyawa dari tubuh. Tapi dia bertobat. Yesus sangat berkenan dengan pertobatan itu. Saudara sekalian, penyamun itu hanya tahu sedikit saja tentang kemuliaan Yesus. Tapi yang dia tahu adalah tentang perbuatannya yang penuh kasih, penuh mulia. Tidak salah tapi dihukum, tapi tidak bersungut, tidak melawan, tidak melakukan dosa dalam ucapannya. Saudara sekalian, berbeda dengan kita. Saat ini, Alkitab berkata dalam Efesus 4:5, kalau mau menuju keselamatan, hanya ada satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ini tidak bisa diganggu gugat. Dan kemarin sudah saya sebutkan ada 3 kunci pembuka berkat. Yang pertama, masih ingat? Perpuluhan. Yang kedua, hari Sabat, dan yang ketiga adalah baptisan. Saudara nggak dibaptis sampai mati, tidak ada masalah. Polis tidak langsung kejar, cari di mana rumah anak yang tidak dibaptis ini. Kita mau tangkap, mau dipenjarakan, tidak. Tapi kalau kita menerima baptisan, ada berkat khusus yang akan kita terima. Masih ingat dengan pelajaran ini? Di dalam bait suci ada bejana pembasuhan. Terbuat dari tembaga di mana para imam membasuh tangan dan kaki sebelum masuk ke kemah atau bait suci. Sama dengan saudara-saudara kita, perhatikan kalau mereka mau ke masjid, mau sembahyang, harus ada pembasuhan. Sebelum masuk ke masjid, musola, ada tempat pembasuhan yang disebut tempat wudhu. Dan sebelum ambil air, dia akan mengatakan, nawaitul wudhu'a lurafil hadasil asafari fardu lillahi ta'ala. Baru ambil air, lalu wudhu. Aku berniat untuk membersihkan dari hadas kecil, dari kenajisan-kenajisan yang aku lakukan, supaya waktu aku sembahyang kepada Tuhan, bersih. Tapi pembasuhan ini sebenarnya pada zaman bapak-bapak nabi-nabi kita, makna yang lebih dalam adalah melambangkan pembasuhan dari dosa. Dan inilah baptisan untuk sebuah kelahiran kembali. Banyak orang bertanya, kenapa kita harus dibaptis, pastor? Dulu zaman nabi-nabi, zaman Abraham, zaman Musa tidak ada baptisan. Ada, tapi caranya seperti ini. Loh kenapa sekarang ada tadi bapak ibu waktu masuk ke gereja harus ada pembasuhan wudhu dulu? Tidak. Kenapa tidak? Karena saudara sudah dibaptis, kita sudah menerima baptisan, kita sudah disucikan. Sejak zaman Yesus, pembasuhan di depan pintu bait suci sorga sudah tidak berlaku lagi. Kenapa ini berlaku? Karena Yesus belum membasuh kita dengan darahnya. Sehingga mereka harus simbolkan membasuh dengan air, wudhu. Jadi pembasuhan ini merupakan simbol lambang dari baptisan. Nah masalahnya ada banyak cara baptisan. Apakah semua benar dan semua sah? Boleh. Berapa cara baptisan yang saudara pernah tahu? Ada yang dipercik, terima kasih. Ada yang dioles minyak. Ada yang pakai bendera. Yang mau dibaptis berdiri di depan, saya pendeta. Pendeta itu mayor, inspektur. Karena ini seperti tentara, ada pangkat-pangkat. Lalu ada bendera, hormat. Berdoa, setelah itu bendera dimasukkan ke dalam air
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semua yang, ini kan bendera basah. Waktu diberikan semua yang berdiri kena air itu sudah sah dibaptis. Lalu ada yang dibaptis dengan cara harus 3 kali diselamkan. 1, 2, 3. Berbagai macam cara. Ada juga, ada yang mau ingatkan? Ada boleh ingatkan dengan cara apa lagi dibaptis? Ya, dibasahin air sudah tadi. Ada yang lagi? Banyak cara. Apakah semua itu sah dan boleh? Kalau zaman Yesus, kan Yesus itu teladan. Dia memberikan contoh supaya kita bisa melihat. Yesus masuk ke dalam air, dia diselamkan. Lalu dikeluarkan lagi dari air. Dan ketika itu langit terbuka, inilah anakku yang kukasihi. Ini poin penting Bapak Ibu. Saya seringkali mengaku bahwa saya ini anak Tuhan, saya anak Kristus, saya ini orang Kristen. Pengakuan saya tidaklah penting. Yang lebih penting adalah dia mengakui bahwa aku ini anaknya. Sama ketika Yesus dibaptis, inilah anakku. Nanti pada akhir zaman banyak orang mengaku Tuhan, aku ini anakmu, aku ini pengikutmu, aku ini sangat setia. Tapi Yesus katakan, aku tidak kenal engkau pembuat kejahatan. Enyah, sangat sedih, kecewa hati ini. Jadi bagaimana caranya? Pastikan Tuhan berkenan dan dia mengaku kita sebagai anaknya. Ini yang sangat penting. Jadi bagaimana cara baptisan? Beberapa waktu yang lalu kami bawa kembali rombongan ke Holy Land dan di sana ada Sungai Jordan, tempat di mana Yesus dibaptiskan, tempat di mana Naaman dibaptiskan. Itu simbol juga waktu dia harus masuk 7 kali. Makanya ada golongan orang Kristen kalau baptis harus 7 kali. 1, 2, 3, jadi pastornya, nih tangannya. Karena 1 orang 7 kali angkat. Kalau 20 orang ini baptis, yang 1 tangannya gede, yang 1 tangannya kecil. Tapi baptisan seperti yang Yesus lakukan, dan ini tempat baptisan, Jordan River Baptismal Place. Dan puji Tuhan saya berkesempatan membaptiskan ada 12 jiwa. Ini satu keluarga 4 orang, bapak ini sekarang jenderal polisi di Indonesia. Kami sama-sama naik ke Gunung Sinai dan dia orang yang pertama kali, karena waktu kami datang ke sana, karena saya punya tugas khusus untuk perkuliahan mengambil kelas doktor ini harus ada penelitian-penelitian di sana. Jadi saya sebenarnya lebih fokus untuk penelitian saya. Tapi jenderal ini langsung katakan, pendeta, saya yakin pendeta diutus Tuhan untuk melayani kami. Jadi sepanjang perjalanan di Holy Land 14 hari itu, saya mengadakan kumpulan umum, KKR, kebaktian kebaktian rohani bagi semua peserta, di bus dalam perjalanan, di hotel, di perahu ketika kami menyeberang Danau Galilea, saya berkhotbah terus untuk menyatakan kebenaran-kebenaran. Mereka banyak yang terkaget-kaget. Saya tidak pikirkan, saya tidak peduli, saya harus kabarkan. Dan akhirnya 12 orang ini kami baptiskan di Sungai Jordan. Dengan cara seperti ini. Dan luar biasanya, ini semua dipasang kamera-kamera. Ada petugas yang akan buat itu sebuah film. Nanti kita beli CD-nya untuk kita bisa putar di rumah. Lalu ada berapa orang yang pesan order itu film. Waktu dia datang dia katakan, pastor, saya sudah lama bekerja di sini untuk atur film-film yang dibaptis. Tapi baru kali ini saya melihat baptisan yang dipenuhi dengan roh. Kenapa? Karena Kristen lain saya perhatikan, kalau mereka masuk ke dalam air, pastor di sini,
dia di sini, lalu ada dua orang di belakangnya, mereka menyanyi, oh haleluya, puji Tuhan. Lalu orang yang dibaptis ini masuk sendiri, lalu keluar sendiri, oh haleluya, dibeluk, kau sudah dibaptis, kau sudah dimenangkan. Sedangkan baptisan sebenarnya bukan seperti itu, oleh karena baptisan itu merupakan satu simbol mati, dikubur, dan bangkit. Mati, diselamkan ke dalam air. Kenapa dalam air? Kalau diselamkan dalam tanah, nggak akan bangkit lagi. Makanya simbol masukkan dalam air. Dan waktu masuk ke dalam air harus semua sampai tenggelam. Jangan ada sampai masih kelihatan hidungnya di luar. Semua harus masuk, terkubur. Lalu harus diangkat. Dan orang mati tidak bisa menguburkan dirinya sendiri. Makanya harus ada pastor yang menguburkan dia. Lalu bangkit. Karena pastor mewakili imam besar yang nantinya akan membawa kita bangkit kembali. Setelah mati dalam kubur. Jadi baptisan ini bukan sekedar yang penting kena air dipercik. Tapi memang ada sejarahnya. Sampai disebutkan dalam Galatia 1:8, sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga memberitakan kepada kamu satu Injil yang berbeda, mau cara baptisan yang berbeda, terkutuklah dia. Karena ada banyak cara baptisan yang diajarkan. Jadi baptisan percik itu sebenarnya diawali dari ketika rasul-rasul, Petrus, Yohanes berkhotbah, lalu 3.000 orang dimenangkan. Mereka pikir tidak mungkin dibaptiskan 3.000 orang ini satu persatu. Murid-murid hanya 70 orang dan 12 orang, enggak sampai 100 orang. Sampai matahari terbenam, sampai 4 hari enggak akan selesai-selesai. Jadi mereka sementara dipercik pakai air sebagai simbol hari ini engkau sudah diikat oleh darah Yesus melalui percikan air ini. Tapi setelah itu mereka menyelesaikan proses baptisan, tetap baptisan selam. Itu berhari-hari sampai semua dibaptis dengan cara diselam. Hanya untuk praktis hari itu. Tapi banyak orang Kristen mengingat bahwa iya daripada susah-susah sewa pinjam itu kolam baptisan, nanti baju basah, percik saja. Sehingga sampai di tahun 380 Masehi, Katolik membuat satu keputusan. Gereja Katolik mengizinkan baptisan dengan cara percik. Sah secara organisasi agama. Karena mengingat demi praktis, sederhana, dan tidak ribet. Mereka katakan jangan mempersulit orang yang mau menerima kebenaran. Ada orang bilang, saya mau menerima Yesus tapi saya hanya bawa satu baju, jadi saya nggak mau masuk ke kolam. Oke, biar simpel sederhana, percik saja. Itu tahun 380, Gereja Katolik melalui sebuah konferensi memutuskan itu. Baru akhirnya di tahun 1311, melalui konsili Ravenna, Gereja Katolik meresmikan cara baptisan satu-satunya dari Katolik adalah dipercik. 380 dipercik boleh, diselam boleh. Tapi 1311 sah dan resmi, tidak lagi baptisan selam, cukup dipercik sampai hari ini. Tetapi ini sudah lepas dari makna bahwa mati, dikubur, dan bangkit. Lihat, Yesus pun ini dalam gambaran lukisan. Yesus pun seperti mati, dikubur, tapi akhirnya dibangkitkan kembali. Karena memang dalam baptisan itu sebagai simbol bahwa aku mau mengikut Yesus, aku mau mati, saya harus meninggalkan manusia lama saya mengikut Yesus, saya mati supaya lahir jadi manusia baru, dan saya dibangkitkan melalui kebangkitan Kristus untuk siap menuju ke sorga dalam hidup kekekalan. Lalu bagaimana kalau orang yang saya sudah pernah dibaptis? Dulu saya gereja karismatik, saya dulu dari gereja sebelah, saya sudah dibaptis di selam.
Tapi baptisan ini seperti pendaftaran sekolah. Baptisan itu bukan seperti kita ujian, punya sebuah tugas-tugas semua saya kerjakan, kalau semua lulus, kalau dapat ijazah, dapat sertifikat, dapat surat, itulah baptisan. No, baptisan itu seperti kita baru mendaftar sekolah. Saya daftar ke sekolah kerajaan ini, setelah saya mendaftar, besok pagi saya harus datang ke sekolah, pakai baju seragam, tidak boleh pakai celana jeans, semua diatur, harus ikuti pelajaran. Kalau ada homework, saya harus kerjakan. Semua tugas yang diberikan cikgu saya harus kerjakan. Ketika nanti ada ujian, ada tes, saya harus kerjakan dengan nilai, dengan standar yang itu prosesnya. Jadi baptisan itu baru mendaftar. Jangan katakan anakku mau dibaptis, ma aku mau dibaptis. Jangan, kau belum tahu apa-apa. Nanti kalau sudah tahu pelajaran Alkitab baru kau dibaptis. Nah, kalau ada anak-anak bapaknya bilang gitu, tanya, emang bapak sudah tahu pelajaran Alkitab itu sekarang? Saya pun sebagai Pastor Jerry dan semua pastor-pastor itu banyak yang belum tahu tentang Alkitab. Tapi baptisan itu bukan hasil akhir dari setelah kita tahu semua. Tapi mulai berkomitmen, mulai hari ini aku akan menjadi pengikut Kristus, mulai hari ini aku akan mengikuti segala ketetapannya. Itulah baptisan. Lalu tugas anggota gereja, tugas pastor apa? Ajarlah mereka untuk melakukan. Sebelum baptisan ada kelas pendalaman Alkitab, Bible study. Untuk belajar kasih Yesus seperti ini, rancangan keselamatan seperti ini. Setelah dibaptis, ajar mereka untuk melakukan iman mereka. Supaya mereka punya rasa syukur, saya sudah diselamatkan oleh Yesus, saya akan menuruti segala perintahnya. Segala larangannya saya akan hindari dan jauhkan. Jadi kalau kita mengerti bahwa baptisan ternyata bukan hasil akhir, tapi baru masuk. Bagaimana dibaptis ulang? Karena waktu saya dibaptis, saya bercita-cita masuk ke sekolah, apa contohnya? Ada sekolah A, inilah sekolah terbaik, inilah sekolah yang diharapkan oleh semua mau sekolah di sini. Tapi saya mendaftarnya di sekolah B, saya sudah bayar. Saya sudah beli seragam, saya sudah daftar semua, nama saya tercatat di sana. Lalu waktu diumumkan bahwa sekolah yang kita maksud supaya kau bisa kuliah, bisa diterima pekerjaan ini sekolah yang A. Lalu kita katakan, Pak, kepada cikgu besar, saya sudah daftar, saya sudah bayar, saya nggak perlu bayar lagi di sini. Bolehkah? Tidak. Karena dulu salah daftar di sana. Yang diikuti salah. Bukan Yesus yang mengajarkan semua itu. Karena banyak Mesias palsu. Makanan apapun boleh dimakan. Mau ibadah hari apapun boleh. Itu Mesias palsu. Ingat ajaran gereja yang benar dalam pekabaran 3 malaikat? Karena belum di tempat yang benar mendaftar. Walaupun dulu sudah baptis selam, berarti itu belum dibaptis. Karena anak saya di kolam renang sering kali saya masukkan ke dalam air. Waktu belajar berenang, saya lempar supaya dia tenggelam dalam air. Apakah itu sudah dibaptis? Tidak. Karena baptis itu harus dengan mengerti, harus dengan meyakini, dan sebuah komitmen. Aku mau mengikuti Yesus mulai hari ini. Makanya tidak ada baptisan bayi sesuai Alkitab. Karena bayi dan anak-anak belum mengerti, belum memiliki iman. Sedangkan baptisan harus didasari pengertiannya, imannya, dan keputusan pribadinya. Bukan keputusan orang tuanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada juga yang baru menemukan kebenaran. Selama ini saya belum tahu, saya mau menerima baptisan. Tapi ada juga yang dulu saya sudah pernah ikut, tapi oleh karena keadaan, oleh karena kondisi saya sudah pergi jauh dari kebenaran. Sekarang saya mau kembali akan menerima baptisan. Dan hari ini, mungkin ada di antara kita yang masih memiliki kesombongan,
Saya ini sudah baik, di lingkungan saya dipandang terhormat, saya suka berbuat baik, saya banyak menolong orang. Malam ini baru kita tahu menjadi baik belumlah cukup. Tapi perlu ada sebuah perubahan-perubahan dalam hidup kita. Dan yang paling perlu, mengambil sebuah keputusan, berkomitmen, berdiri di hadapan semua orang dan berdiri di hadapan tentara sorga untuk mengatakan malam ini, hari ini, dengan tidak malu, dengan tidak saya tutup-tutupi, saya mendeklarasikan diri, saya mau mengikuti Yesus. Karena ada orang yang, pastor saya mau dibaptis, tapi jangan ada yang tahu ya, jangan ada yang lihat, dan jangan juga keluarga saya tahu, tidak bisa. Karena baptisan harus deklarasi supaya setan tahu mulai hari ini engkau anak Kristus. Sehingga dia tidak akan bisa menjamah engkau, tidak akan bisa mencelakakan engkau, dan tidak akan bisa lagi berkuasa atas hidupmu. Karena engkau sudah mendeklarasikan diri sebagai anak-anak Kristus. Adakah di antara kita yang hari ini yang belum menerima baptisan? Atau mungkin seperti yang disebutkan tadi, sudah pernah terhilang, atau sudah sampai umurku tua seperti ini, tapi aku sudah aktif rajin ke gereja, tapi saya belum menerima baptisan. Dan malam ini siap untuk menyatakan di hadapan jemaat, di hadapan malaikat sorga, mau menerima baptisan yang kudus. Mau menyatakan mulai hari ini menjadi pengikut Kristus. Mau sujud di altarnya. Mau kembali ke altar Tuhan. Mari saya undang semua tunduk kepala berdoa dengan hati masing-masing. Tidak ada yang patut kita sombongkan bahwa saya sudah menjadi elder sekian tahun. Tapi ternyata setelah saya pelajari, belum cukup yang saya lakukan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kalau saudara ingin merasakan sesuatu terjadi di hidup saudara, datang ke altar Bila Tuhan. hati terasa berat, Jangan keraskan hati, saat ini Tuhan sedang memanggil saudara. seorang Kalau ada anak-anak, orang mengerti tua bebanku, yang rindu untuk mendeklarasikan diri di hadapan Tuhan, Yesus, saya mulai hari ini mau mengikut Yesus. apa yang
Saya mau menyerahkan hidup saya bagi Yesus. Saya mau berjalan bersama Dia, mati bersama Dia, dan bangkit bersama Dia. Dia berfirman, mari datanglah. Jadi saya undang, kalau ada yang baik yang duduk di luar, duduk di dalam, ada yang mau menerima baptisan besok akan dilayani pelayanan baptisan kudus. Saya undang maju ke depan, saya mau berdoa khusus. Kenapa saya harus berdoa khusus? Karena setan sedang mengincar hidup kita. Tidak ada yang satupun setan izinkan untuk diselamatkan di hadapan Tuhan. Jadi dia mau supaya semua anak-anak, semua orang tua yang mau menerima baptisan pun digagalkannya. Supaya tidak ada satupun yang datang kepada Yesus. Supaya semua manusia ini celaka, binasa. Mari, boleh berdiri di sini menghadap kepada jemaat. Siapapun, kalau ada yang mau menerima baptisan, mari ke depan. Saya mau berdoa karena zaman ini setan sedang bekerja keras untuk membinasakan banyak orang. Supaya bahkan umat-umat Tuhan yang sudah ada dalam gereja sekalipun akan keluar, akan jatuh imannya. Boleh bergeser ke sana? Ya, boleh bergeser. Bergeser lagi. Apakah masih ada yang lain? Mungkin di luar ada duduk saudara kita, sahabat kita, yang setelah kita belajar, saya mau berjanji kembali ke altar Tuhan. Saya mau mengikut kebenaran ini. Yang selama ini saya tahu ternyata masih banyak yang perlu saya rubah. Mau mengambil keputusan, mari. Kalau masih ada yang mau datang ke depan, yang ada duduk di luar, baik anak-anak, baik orang tua, atau mungkin ada yang merasa sudah terhilang selama ini. Saya sudah menyakiti Tuhan. Saya sudah menyangkal iman saya. Hari ini saya memperbarui janji iman saya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Bapak Ibu sambil mendoakan mereka. Tidak mudah untuk mengambil keputusan mengikuti Yesus. Tetap doakan mereka supaya besok pagi bangun sehat. Tidak ada halangan, tidak ada kendala. Sampai masuk ke dalam air kolam baptisan. Sampai dibangkitkan kembali dalam kemenangan. Supaya ada sesuatu terjadi. Perubahan hidup dalam hidup mereka. Ada mujizat terjadi dalam hidup mereka. Sambil kita berdoa. Bapa kami di sorga, malam hari ini, lihatlah dari tahta-Mu yang kudus. Beberapa anak-anak Tuhan yang masih muda, mereka berani menyatakan di hadapan jemaat, di hadapan tentara sorga untuk menyatakan iman mereka. Hari ini mereka memutuskan untuk mengikut Yesus sebagai juru selamat pribadi mereka dalam baptisan yang kudus. Tidak mudah mereka untuk mengambil keputusan karena banyak tantangan-tantangan kami di zaman ini. Baik dalam pendidikan sekolah, baik dalam pergaulan, baik dalam lingkungan. Banyak sekali usaha setan untuk menghalangi kami menjadi pengikut-pengikut Kristus. Berikan kekuatan bagi mereka. Berikan Roh-Mu yang kudus berlipat ganda, supaya mereka selalu dalam keadaan sehat. Sampai besok pelaksanaan baptisan mereka dijaga dilindungi Tuhan.
Bahkan mungkin bila ada saudara-saudara kami yang hadir pada malam hari ini yang masih bergumul dengan imannya, baik orang muda, baik orang tua, mereka dikuatkan oleh jamahan kuasa Roh Kudus supaya besok hari akan lebih banyak lagi yang siap untuk menerima kebenaran melalui baptisan yang kudus. Kasih karuniamu akan menyertai mereka, menguatkan mereka, dan memeteraikan mereka dengan cinta kasih Tuhan, supaya ketika engkau datang kedua kali nanti, mereka didapati setia dan menikmati kehidupan kekal. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Silakan duduk kembali, adik-adik, Tuhan berkati. Bapak Ibu, siapapun kita diingatkan, Tuhan sedang memanggil kita. Dan Tuhan mengingatkan, sebaik apapun kau hari ini tidak cukup. Harus lebih utama beriman kepada Yesus. Dan sebagai rasa syukur oleh karena iman percaya kita kepada Yesus, maka segala firman ketetapan yang sudah kita pelajari dari waktu ke waktu hingga malam hari ini dan besok, kita akan lakukan dengan sukacita. Karena kita sangat mengasihi Dia. Karena Dia lebih dahulu mengasihi kita dan membawa upah bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.